Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas materi tentang Object Oriented Programming. Nah, untuk hari ini saya akan fokus ke karakteristik dari Object Oriented Programming. Oke, untuk materi yang nantinya akan dibahas, sebenarnya untuk karakteristik dari OOP, ada yang namanya property, selanjutnya ada abstraction, ada encapsulation, dan selanjutnya ada inheritance dan polymorphism selanjutnya. Oke, cuman untuk materi hari ini saya fokus ke yang nomor 1 dulu. Selanjutnya nanti ada studi kasus. Berikutnya nanti saya akan bahas ke karakteristik dari OOP mulai dari abstraction, selanjutnya encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Oke, sekali lagi untuk hari ini saya fokus ke penjelasan tentang properti terlebih dahulu. Ini yang akan sering kita gunakan terutama untuk pembahasan materi di pertemuan ini. Oke, tentang properti, sebenarnya ini sudah sedikit saya singgung di materi sebelumnya. Properti ini merupakan sebuah metode khusus yang digunakan untuk mendapatkan atau mengubah nilai dari sebuah field dalam kelas. Ini yang disebut dengan properti. Biasanya nanti ada bisa dibilang metode yang ada di dalam kelas, cuma nanti untuk properti itu sendiri nanti biasanya digunakan object modifier dalam bentuk private nantinya yang akan digunakan. Oke, field yang bersifat publik dapat diakses langsung dari luar kelas, sedangkan field yang bersifat private hanya dapat diakses dari luar kelas melalui properti. Jadi kalau seumpamanya kita deklarasi variabel atau deklarasi properti, kita menggunakan private, contohnya diakses dari luar, cuman kita harus menggunakan properti terlebih dahulu. Oke, penulisan properti di dalam bahasa pemrograman VB.NET atau Visual Studio kurang lebih seperti ini. Kita bisa menggunakan access modifier atau yang biasa disebut dengan kata kunci. Contoh untuk kata kunci atau yang biasa disebut dengan access modifier, contohnya ada public, private, ataupun contohnya protected dan yang lain-lainnya. Nah, untuk penggunaan dari properti di sini yang biasanya kita gunakan, contohnya kita bisa menggunakan public atau contohnya menggunakan private. Jadi kata kuncinya access modifier spasi nama propertinya, selanjutnya kata kunci spasi properti spasi nama properti s tipe data dari properti itu sendiri. Jadi kita harus mendeklarasikan tipe data dari si properti itu sendiri. Selanjutnya kita bisa menggunakan get. Selanjutnya statement yang nantinya akan ditampilkan. Berikutnya return. Selanjutnya nama field yang nantinya akan kita panggil. Selanjutnya ditutup dengan end-get, baru selanjutnya kita menggunakan set tipe parameternya apa, selanjutnya s tipe data. Di sini kita menggunakan argumen. Oke, selanjutnya statement yang nantinya akan ditampilkan, berikut ditutup dengan end-set dan ditutup dengan end-property. Ini kurang lebih untuk penulisan dari properti yang ada di dalam bahasa pemrograman VB.NET. Oke, saya langsung aja praktikum untuk yang praktikum hari ini. Kita mulai dari pembuatan kelas, selanjutnya di dalamnya ada yang namanya objek, selanjutnya kita buat yang namanya metode, selanjutnya kita buat yang namanya properti. Oke, yang pertama kita buat yang namanya kelas dengan nama market contohnya. Di sini ada beberapa atribut-atributnya atau field-nya, ada kode, nama, satuan, jumlah, dan uang contohnya. Berikut tipe datanya. Selanjutnya di sini saya buat yang namanya properti dengan menggunakan access modifier public. Di sini yang akan saya buat adalah nama propertinya mkode. Selanjutnya nanti nama variabel kode di sini yang nantinya akan saya gunakan. Begitu pula untuk setnya pun saya gunakan variabel yang sudah saya deklarasikan di atas, yaitu kode, nama, dan seterusnya. Cuman di sini untuk nama propertinya kita sesuaikan dengan variabel yang nantinya akan kita gunakan sebagai input dan output. Cuman harus kita bedakan untuk nama properti kita sesuaikan dengan nama variabel yang sudah kita deklarasikan. Di sini kan nama variabelnya ada kode, selanjutnya propertinya saya buat dengan nama mkode, selanjutnya nama variabelnya nama, saya buat properti dengan nama nama dan seterusnya. Oke, begitu pula untuk yang variabel yang lainnya. Selanjutnya saya buat function untuk harga. Function harga di mana harga di sini diperoleh dari satuan dan jumlah. Nanti akan saya panggil di form-nya atau di main class-nya. Begitu pula untuk diskon. Diskon di sini saya buat function dengan nama promo.
Di sini saya buat percabangan dengan menggunakan if jika harganya lebih besar sama dengan 2 juta ya, 2 juta, nanti nilainya adalah diskonnya 0,06 berarti 6% dari kali satuan kali jumlah. Berarti nanti diambil dari variabel ini. Sampai nanti yang terakhir. Selanjutnya baru nanti untuk total di sini dikurangi dari harga, dikurangi diskon atau promo. Oke, baru selanjutnya kita bikin form baru, bikin form kurang lebih seperti ini. Nanti berikutnya begitu selanjutnya ketika form dijalankan input kode, nama buku dan harga satuan dan jumlah. Jadi untuk kode barang, nama barang, harga satuan dan jumlah diinput. Selanjutnya diskon dihasilkan dari percabangan. Tadi yang sudah kita buat percabangannya di sini. Kalau contohnya harganya lebih besar dari 2 juta ya ini. 2 juta baru nanti dapat diskon. Oke, karena nggak sampai 2 juta nanti diskonnya atau promonya 0 gitu. Uang bayar diinput kemudian klik button hitung maka uang kembali akan muncul. Keluar berarti untuk keluar dari aplikasi. Kurang lebih aplikasinya kurang lebih seperti ini. Saya sudah buat formnya. Yang pertama kita buat yang namanya kelasnya terlebih dahulu. Cara pembuatan kelas seperti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Setelah kita buat projectnya, selanjutnya klik kanan di kelasnya, klik kanan di nama project yang sudah kita buat, selanjutnya klik add, selanjutnya pilih kelas. Nah, selanjutnya nama kelasnya kelas market contohnya, seperti yang tadi sudah saya definisikan di atas. Oke, yang berikutnya function dan propertinya sudah saya buat di sini. Selanjutnya untuk main kelasnya kita buat contohnya seperti ini nih. Untuk penamaan variabel, untuk penamaan objeknya di sini textbox 1, textbox 2, textbox 3 sampai yang terakhir ada textbox text kembali ini. Oke. Selanjutnya kita coba running project, selanjutnya project properties di sini ada form penjualan. Kita cari form penjualan, selanjutnya tinggal kita running. Oke, berikutnya setelah kita running kurang lebih tampilannya seperti ini nih. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Kode barangnya contohnya BK001, nama barangnya buku tulis, contohnya buku tulis. Harga satuannya contohnya 500.000 contohnya. Atau contohnya jumlah belinya contohnya 4. Oke. Karena dia sudah total harganya sudah lebih dari 2 juta, otomatis nanti dia akan dapat yang namanya persentase atau akan dapat yang namanya diskon. Jadi akan dapat diskon sebesar 120.000. Selanjutnya uang bayarnya kita input contohnya. Uang bayarnya kita input, anggaplah uang bayarnya 2 juta. Selanjutnya pas diklik hitung, nanti uang kembali akan muncul secara otomatis. Ini kurang lebih untuk yang latihan yang pertama. Oke, saya lanjut untuk yang latihan berikutnya, berarti keluar dari aplikasi. Oke, untuk yang berikutnya, oke ini source code-nya kurang lebih. Untuk yang latihan pertama, jadi kalau dilihat dari source code-nya, kurang lebih seperti ini. Untuk yang form penjualan, kita fokus ke source code-nya. Yang pertama, button hitung. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita buat yang namanya objek. Saya buat objek, selanjutnya saya instansiasi objek dengan nama kelas market. Jadi dim spasi nama objeknya apa, obj market, contohnya s new kelas market. Jadi langsung saya buat objek sekaligus saya instansiasi objek tersebut ke kelas yang sudah kita buat yaitu kelas market. Selanjutnya di sini saya menggunakan with, di mana with di sini saya gunakan untuk menampilkan, untuk memanggil yang namanya objek plus nama variabelnya. Tadi kan di kelasnya sudah saya deklarasikan ada kode, ada nama, satuan, jumlah, dan uang gitu kan ya. Nah selanjutnya di sini tinggal kita deklarasikan kode di sini saya ambil dari textbox 1, nama diambil dari textbox 2, dan seterusnya. Nah selanjutnya untuk yang txt jumlah, ya, di sini ada yang namanya txt jumlah, yang ini nih, double klik text change. Nah di sini saya gunakan untuk yang penentuan diskonnya, contohnya seperti itu. Berikutnya untuk yang keluar berarti keluar dari aplikasi.
Oke, ini contoh untuk yang latihan yang pertama. Selanjutnya latihan yang kedua. Oke, untuk yang karakteristik dari objek dari OOP di sini, untuk hari ini saya bahas cuman properti aja. Untuk latihannya cuma satu, karena sebelumnya sudah pernah dibahas gitu. Selanjutnya ada studi kasus yang pertama. Buat program dengan menerapkan konsep object oriented programming dengan membuat kelas, objek, dan metode. Seperti latihan 1 tentang kepegawaian untuk menghitung perhitungan gaji seperti PPh, total gaji, dan gaji bersih. Untuk perhitungan gaji sangat dipengaruhi oleh tunjangan istri dan anak serta status karyawan tersebut. Ketentuannya jika status nikah maka tunjangan istrinya 250.000, kalau belum nikah berarti 0. Jika memiliki anak maka tunjangan setiap anak 200.000 dan maksimum 3. Tunjangan anak sama dengan 200.000 kali jumlah anak. Selanjutnya PPh-nya 5% dari gaji pokok. Selanjutnya total gaji sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan istri ditambah tunjangan anak. Selanjutnya gaji bersih sama dengan total gaji dikurangi PPh. Oke, kurang lebih tampilan dari aplikasinya seperti ini. Pas di input. Oke, kita fokus ke kasus. Jadi yang harus kita buat, yang pertama kita buat yang namanya kelas gaji contohnya, di mana variabelnya ada nama, gaji, selanjutnya jumlah anak, status, jumlah istri, tunjangan anak, selanjutnya ada total gaji, PPh, gaji bersih, dan gaji pokok. Selanjutnya kita buat yang namanya propertinya. Kita buat properti seperti tadi untuk masing-masing atribut ini. Ada nama, di sini nama propertinya saya buat M nama, selanjutnya ada gaji, jumlah anak, status, tunjangan anak, M gaji bersih, tunjangan istri, ini yang harus kita buat. Berarti sebanyak ini nih yang harus kita buat nantinya. Oke, berarti ada propertinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya 7. Baru selanjutnya kita buat function untuk menghitung total gaji. Di mana total gaji di sini nanti diperoleh dari kita buat function untuk hitung total gaji, di mana kita ngambil dari total gaji, variabel total gaji. Begitu pula untuk yang PPh dan gaji bersih. Oke, selanjutnya kita fokus ke form gajinya, kurang lebih seperti ini, hampir sama seperti tadi. Kita buka source code-nya. Jadi yang harus kita buat yang pertama kita buat objek dengan nama obj gaji. Selanjutnya kita mereferensi kelas objek yang kita buat ke kelas yang tadi sudah kita buat, yaitu kelas gaji. Selanjutnya saya buat sub atau function, saya buat prosedur dengan nama ambil gaji, di mana ambil gaji di sini nanti akan saya gunakan untuk menginput nama. Selanjutnya ambil data di sini saya ambil dari variabel-variabel yang sudah ada yang tadi sudah dideklarasikan, yaitu nama, gaji pokok, status, dan jumlah anak. Di mana variabel nama di sini nanti akan diambil dari text box, isian dari text box 1, gaji pokok diambil dari text box 2, status diambil dari combo box 1, dan jumlah anak diambil dari text box 3. Selanjutnya untuk yang ini nih, status di sini, status saya ambil dari form gaji. Status di sini saya ambil dari combo box.item, saya nggak isi dari propertiesnya, saya buat seperti ini. Selanjutnya pada saat klik proses saya panggil objeknya. Objeknya saya buat objeknya, sebenarnya nggak harus contohnya membuat seperti ini lagi, langsung saja contohnya. Langsung saja kita buat dengan objek yang sudah kita buat. Baru kita buat yang namanya percabangan. Jika statusnya menikah, nanti tunjangannya dapat 250.000. Oke, selain itu berarti nggak dapat. Kalau semuanya belum menikah, berarti nanti untuk tunjangannya kosong, gitu. Baik tunjangan keluarga ataupun tunjangan suami, tunjangan istri ataupun tunjangan anak. Oke, selanjutnya berarti keluar dari aplikasi. Kita coba jalankan, kita rubah propertiesnya, berarti form gaji yang akan kita running. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Saya share screen. Nama pegawai contohnya Budi Sudrajat. Berikutnya statusnya contohnya kalau saya pilih belum menikah, otomatis nanti jumlah
kalau dipilih jumlah menikah nanti dia tidak akan dapat yang namanya tunjangan istri dan tunjangan anak. Contoh, kalau belum menikah berarti jumlah anaknya kosong, gaji pokoknya untuk contohnya 4 juta. Oke, tinggal kita klik proses. Sebentar. Sebentar, saya running dulu, saya share screen. Oke, kurang lebih seperti ini, kita coba running. Nama pegawainya kan contohnya Budi, statusnya saya ambil yang menikah, contohnya jumlah anaknya 2, gaji pokoknya contohnya 5 juta. Selanjutnya kita klik proses contohnya. Oke, otomatis nanti tunjangan istri, tunjangan anak, dan yang lain-lainnya akan muncul secara otomatis. Oke, ini kurang lebih untuk studi kasus yang nomor 2. Oke, berikutnya ada kasus yang nomor 3 pun sebenarnya hampir sama sih. Tuh studi kasus yang kedua ini untuk menghitung nilai, ini sebenarnya hampir sama. Ada studi kasus ketiga dan keempat. Oke, kurang lebih untuk yang studi kasus kedua ini untuk nilai ya, untuk nilai. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita cari di sini untuk yang form nilai. Nilai. Atau yang pertama, berarti saya buat kelasnya nih. Kelas kasus 3. Ada kelas kasus 3. Kalau tidak salah tadi. Kelas kasus 2 kurang lebih seperti ini. Jadi saya buat variabel untuk kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Berikutnya untuk nilainya, untuk percabangannya saya buat contohnya seperti ini. Untuk yang nilai akhir. Nilai akhir nanti diperoleh dari berapa? Dari apa? Gitu. Berikutnya, untuk formnya saya buat seperti ini, form kasus 2. Oke, kurang lebih seperti ini. Begitu pula untuk source code-nya sebenarnya nggak jauh beda dengan yang tadi sih sebenarnya. Ini untuk source code-nya. Kita coba running. Berarti sekarang form kasus kedua. Kita coba running. Selanjutnya nomor induk mahasiswanya kita input 123, nama mahasiswanya Rani, contohnya jurusannya teknik informatika, kehadirannya 85, selanjutnya tugasnya 85, UTS-nya 85, nilai UAS-nya 85. Enter, contohnya nanti nilai akhir dan grade akan muncul secara otomatis. Clear berarti untuk membersihkan layar. Ini kurang lebih untuk studi kasus, pembahasan di kasus 2. Begitu pula berikutnya ada yang namanya studi kasus di kasus 3 untuk yang apotik. Ini sebenarnya hampir sama sih sebenarnya. Asal kalian sudah paham di kasus yang pertama atau latihan pertama dan latihan pertama, setidak-tidaknya kalian akan bisa gitu mengerjakan kasus 1, 2, 3, dan 4. Ini contohnya untuk yang kasus 3. Oke, untuk penjualan di apotik saya buat variabel dengan nama harga satuan, jumlah, dan subtotal. Selanjutnya diskon pun saya buat contohnya seperti ini. Selanjutnya untuk formnya, form kasus ketiga kurang lebih seperti ini. Form kasus ketiga. Form kasus ketiga kurang lebih seperti ini. Tinggal kita coba running. Source code-nya pun sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Form kasus ketiga. Seperti ini. Oke, untuk yang ini untuk yang seleksi berarti ya, untuk yang seleksi ini untuk menampilkan diskon. Sekarang kita coba running, tampilannya seperti ini, contohnya PRM 001, nama obatnya Paramek. Contohnya, satuannya contohnya dus. Oke, otomatis akan muncul harganya, jumlah belinya 5. Oke, pas di enter nanti otomatis subtotal dan diskon akan muncul. Kalau memang masuk ke seleksinya, diskonnya kan kosong nih. Selanjutnya uang bayarannya contohnya 500.000, pas di enter nanti otomatis uang kembalinya akan muncul. Oke, ini kurang lebih untuk pembahasan materi tentang karakteristik dari Object Oriented Programming, di mana saya masih bahas terlebih dahulu tentang properti. Baru nanti saya akan bahas di materi berikutnya tentang abstraction, selanjutnya inheritance, polymorphism, dan selanjutnya ada pembahasan tentang beberapa karakteristik dari OOP yang lainnya, yaitu ada abstraction, encapsulation, inheritance, dan polymorphism, dan
encapsulation. Ini yang nantinya akan saya bahas di materi berikutnya. Oke, demikian penjelasan dari materi ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.